Mari kita awali kelas kita dengan melakukan penghormatan kepada guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Baik, selamat malam semuanya. Ya, kita melanjutkan pelajaran kita ya. Saya diingatkan oleh Aling bahwa ada salah satu murid yang notice ternyata kelas terakhir kemarin melompat ya. Syairnya melompat. Dan setelah saya cek memang benar melompat. Yang salah penomoran file saya. Saya biasanya memberi nama filenya gitu, di depannya saya beri angka 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ini kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, kelas keempat gitu. Pada waktu memberi nama kelas yang kemarin itu apa? Jawana Niyama ya, prosedur untuk Jawana. Saya memberinya angka 3, harusnya itu angka 4 atau gimana gitu ya. Pokoknya keliru di situ, sehingga karena saya masuk kelas langsung buka laptop jadi tidak notice bahwa ada kejadian kita syairnya melompat. Seharusnya kelas yang terakhir adalah tentang Tadaramana Niyama atau hukum untuk yang mempertahankan objek. Ini sebentar, spellingnya juga salah lagi. Iya, niyama itu A-nya panjang yang tengah. Jadi harusnya kelasnya materinya ini dulu, baru kemudian jawana niyama atau prosedur untuk impuls atau prosedur hukum untuk impuls, hukum untuk jawana. Tapi untungnya materi yang kemarin itu dan materi yang kali ini materi lepas boleh dikatakan, sehingga Anda tidak tidak rugi apapun ya, tidak akan membuat Anda bingung ya, karena itu memang ya itu satu paket gitu. Jadi Anda masih bisa merangkai puzzle dari proses kognitif atau witi itu dengan baik meskipun sempat terlompat satu kelas. Baik, jadi kita sekarang akan masuk ke materi yang lain, yaitu hukum untuk yang mempertahankan objek. Ya, di sini belum konsisten hukum. Kadang bisa juga sih kita terjemahkan menjadi prosedur, ya, prosedur untuk yang mempertahankan objek gitu ya. Kalau arti kata ininya sebenarnya niyama itu hukum yang tetap, kayak hukum alam yang tetap. Kita mengenal panca niyama kan, 5 hukum alam yang tetap seperti kama niyama, cita niyama, bija niyama, dhamma niyama, sama apa yang satu, utu niyama. Ada 5 hukum yang tetap, yang pasti gitu ya. Itu niyama ya. Jadi Anda boleh memakai kata hukum, boleh juga memakai kata prosedur. Mari kita lanjutkan. Saya harap dibaca yang berwarna kuning. Akan tetapi di sini dalam kondisi apapun juga, ketika objek tidak menyenangkan, maka sepasang kesadaran panca indera yang menerima, yang menginvestigasi, dan yang mempertahankan objek adalah resultan tidak baik. Ini hukum, ya, aturannya begitu. Memang faktanya seperti itu. Pada saat objeknya itu tidak menyenangkan, ya, maka Anda harus mulai bisa membayangkan, coba proses kognitif di pintu mata. Yang pertama muncul bawangganya apa dulu? Atita bawangga masa lampau, kemudian bawangga
celana atau getaran bawangga, kemudian bawang upaceda atau apa itu? Penghentian bawangga, ya. Ya, 3 momen kesadaran bawangga muncul, baru kemudian proses kognitif aktif muncul dengan diawali oleh apa? Panca dwara wajana, kesadaran yang mengarahkan ke pintu panca indera mengambil objek mata kan, objek bentuk. Dalam hal ini objek bentuknya adalah yang tidak menyenangkan. Karena kita hanya mempunyai satu kesadaran panca dwara wajana, maka tidak ada masalah di sini, yaitu yang muncul. Nah, sekarang cakuk winyananya yang mana? Yang muncul. Karena di sini adalah objeknya adalah tidak menyenangkan, maka cakuk winyana yang muncul adalah upeka sahagata cakuk winyana akusala wipaka cita. Ya, akusala wipaka ahituka wipaka cita. Akusala wipaka cita tanpa ahituka. Ya. Jadi bukan yang kusala wipaka karena objeknya tidak menyenangkan. Jadi objek yang tidak menyenangkan itu sesungguhnya memfasilitasi karma buruk kita untuk berbuah, ya, berupa karma buruk kita berbuah berupa kemunculan kesadaran mata dari akusala wipaka, ya. Kemudian setelah cakuk winyana apa? Sampatit, cana, cita, kesadaran yang menerima ada 2 kan? Yang mana? Yang akusala wipaka lagi, ya, karena objeknya tidak menyenangkan kan. Ini adalah buah dari karma buruk. Yang buah dari karma buruk strictly speaking kesadarannya, objeknya bukan buah dari karma buruk, objeknya memfasilitasi karmanya untuk berbuah itu, ya. Kemudian yang menginvestigasi kan ada 3, ya. Jadi yang mana? Tetap juga yang akusala wipaka upeka sahagata kan. Setelah itu kan yang memutuskan satu kesadaran saja, berarti tidak masalah, ya, itu yang muncul. Setelah tidak yang memutuskan kemudian apa? 7 momen impuls jawana yang mana? Tergantung. Kalau orang ini menerapkan yuniso manasikara, maka yang muncul bisa saja maha kusala, ya. Tetapi kalau orang ini yang begitu melihat objek yang tidak menyenangkan bereaksi secara negatif, berarti tidak ada yuniso manasikara kan, tidak ada perhatian yang bijaksana, yuniso manasikara, perhatian yang tidak bijaksana, maka dia bereaksi secara negatif dengan memunculkan impuls atau jawana apa? Akusala, ya, bisa dosa mula cita karena objeknya tidak menyenangkan kan. Kalau loba mula kan sulit, ya. Kalau objek tidak menyenangkan biasanya dosa mula cita, ya. Nah, yang menarik adalah Anda sekarang sudah paham bahwa reaksi kita terhadap objek, respon kita terhadap objek tidak dikendalikan oleh objek. Ya. Murni dikendalikan ditentukan oleh apakah kita menggunakan perhatian yang bijaksana atau tidak. Ya, kalau kita menerapkan perhatian yang bijaksana, maka jawananya positif, maha kusala. Bagaimana sih perhatian yang bijaksana itu? Perhatian yang bijaksana adalah salah satunya adalah merenungkan, melihat bahwa segala sesuatu adalah anicca, dukkha, anatta, asubha. Ada 4 kan? Anicca tidak kekal, dukkha penderitaan, anatta tanpa diri, tanpa roh, bukan diri, bukan roh. Kemudian asubha, tidak indah, tidak cantik. Segala sesuatu itu anicca, dukkha, anatta, asubha. Kalau kita merenungkan seperti ini, maka batin menjadi tenang dan kemudian menjadi positif kan, maha kusala yang muncul kan, ya. Apalagi kalau kita mampu mengamati misalkan muncul dan lenyapnya kesadaran mata, muncul dan lenyapnya kesadaran yang menerima, muncul dan lenyapnya kesadaran yang menginvestigasi, yang memutuskan, jawana. Nah, itu udah pasti juga maha kusala, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi satu hukum pertama yang sekarang Anda ketahui adalah pada saat objeknya tidak menyenangkan, maka kesadaran resultan yang muncul di proses kognitif, baik itu pintu panca indera maupun nanti pintu batin, itu adalah dari yang akusala wipaka. Bagus. Kemudian dibaca lagi yang kuning. Jika objeknya menyenangkan,
mereka resultan yang baik. Ya. Nah, ketika objeknya menyenangkan, maka yang tadi kita bahas resultan tadi, wipaka cita atau kesadaran resultan itu dari jenis yang kusala wipaka, jenis ya, jati. Kan kita mengenal kesadaran itu 4 jenis kan, kusala, akusala, wipaka, dan kiriya ya. Jadi ketika objeknya menyenangkan, maka kesadaran resultan yang menangkap objek tersebut adalah kesadaran yang berasal dari jenis kusala wipaka. Tetapi nanti akan dibedakan. Karena apa? Karena kita kan mempunyai dua santirana kan. Kita kan mempunyai 2 kesadaran yang menginvestigasi dari jenis kusala wipaka kan. Yang satu disertai dengan UPK, yang satu disertai dengan somanasa. Lalu yang mana yang mengambil ya? Dan nanti akan dijelaskan. Jadi dibedakan, nanti akan dibedakan objeknya itu menyenangkan saja atau menyenangkan sekali, nah, gitu. Kayak orang zaman sekarang kan, menyenangkan saja atau menyenangkan bener-bener, ya. Mari kita lihat dari Wibawinitika, ini dari kitab sub komentar penjelasan untuk syair ke-25 dalam kondisi apapun itu dari Abhidhamma Sanggahanya, artinya itu merujuk kepada kejadian atau kemunculan proses kognitif baik itu di pintu panca indera maupun juga di pintu batin. Jadi ini jelas ya. Syair yang ke-26, ketika objeknya menyenangkan itu dari Abhidhamma Sanggaha, maka saya beri warna kuning. Penjelasan dari kitab sub komentarnya adalah ketika objek menyenangkannya moderat, karena untuk objek yang sangat menyenangkan akan dibahas terpisah ya. Ini harusnya atita ramana ya. Maaf. Iya, tapi bisa disambung. Kalau disambung i-nya panjang. Itu lihat tuh. Atita ramana itu artinya ati plus ita. Paham nggak? Itu ati kan panjang kan? Ati plus ita disambung aja. Anda juga bisa sih dipisah ati ita aramana. Itu ya. Akan dibahas secara terpisah. Kalau jadi masih ingat nggak pelajaran di bab berapa ya? Itu 1 ya. Jenis objek 3 kan? Tidak menyenangkan bahasa palinya apa? Atita. Anita ya. Anita. Kemudian yang menyenangkan biasa saja ita. Kemudian yang sangat menyenangkan ati ita aramana. Ya. Jadi Anda hafalkan anita, an plus ita. Ita itu sesungguhnya icati. Icati itu yang diharapkan. Karena ini ita jadinya ya yang diharapkan, yang dirindukan. Itu artinya ita itu. Plus an itu na, no gitu. Dibalik na dibalik, na dibalik jadi an kan, plus ita berarti anita. Itu kan. No ita. No enggak diharapkan gitu. Ya, tapi di sini saya terjemahkan jadi yang menyenangkan aja ya. Ita berarti yang diharapkan. Menyenangkan gitu. Ati ita berarti sangat menyenangkan, sangat diharapkan, sangat dirindukan. Nah, pertanyaan saya, apabila objek yang menyenangkan ini muncul di proses kognitif pintu batin, maka dari proses kognitif pintu batin kesadaran mana yang merupakan kesadaran resultan? Di pintu batin. Tadaramana, bagus. Hanya tadaramana saja kalau tadaramananya muncul. Ya, kalau enggak muncul ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam hal objeknya menyenangkan yang moderat, ini saya belum ketemu istilah yang bagus. Apa ya istilahnya ya? Majata, ita majata. Jadi menyenangkan sedang-sedang saja gitu. Apa ya istilahnya ya? Kalau bahasa palinya tuh ita majata. Ita kan apa tadi? Yang diharapkan kan, yang menyenangkan katakanlah. Majata Anda tahu majjhima patipada, jalan tengah gitu kan, ya kan? Majjhima itu kan tengah. Kalau majata itu berarti kata benda abstrak, ketengahan.
Makanya sulit bahasa Pali itu, maka matanya sakit makanya. Apa gitu ya. Kadang kita pengen seakurat mungkin gitu ya. Tapi seringkali tidak bisa. Makanya sekarang saya sudah mulai menemukan beberapa kata yang sudah saya rombak. Misalkan ganda aramana, objek bau kan biasanya kan. Objek bau gitu kan, ganda. Ternyata bahasa Indonesia ada loh ganda. Makanya di buku yang ketiga saya tulis objek ganda gitu aja. Ganda itu artinya bau juga. Terus objek lidah kan bahasa Palinya rasa aramana, rasa plus aramana, objek rasa kan. Nah, bahasa Indonesia kan juga ada rasa. Jadi saya tulis objek rasa. Apalagi yang saya temukan ya kemarin ini. Nah, untuk mulai membakukan istilah. Nah, objek ita majata ini nggak tahu, nanti Anda bisa membantu saya. Majata, majima, tengah ketengahan yang diharap. Jadi ya kira-kira objek yang menyenangkan tapi moderat gitu. Biasa-biasa, cukup menyenangkan, tidak menyenangkan sekali gitu. Maka yang menginvestigasi, Anda perhatikan, santirana, dan yang mempertahankan objek, tadaramana, adalah yang berasal dari atau jenis dari kesadaran yang disertai dengan ketenangan. Ya. Akan tetapi dalam hal objeknya sangat menyenangkan, ati ita, maka santirana yang muncul adalah yang soma nasa, tadaramananya nanti yang muncul juga yang soma nasa ya. Nah, kita sudah mempelajari di bab keberapa objek itu? Bab ke-3 ya. Nah, kualitas objek ditentukan oleh apa saja? Udah ya? Masih ingat nggak kualitas objek? Belum ya di bab ke-3. Kenapa objek standar menentukan objek? Ada kan? Apa saja? Secara umum. Maksudnya orang kebanyakan gitu ya. Terus apa? Wipakanya yang muncul apa? Terus apa lagi? Dari pintu. Pintu mana? Munculnya di pintu mana gitu istilahnya gitu ya. Itu pelajaran bab apa? 3 ya? Bab 3 ya? Ada loh bab 3 lupa ya? Enggak sih Bante, dulu enggak tahu, sekarang lupa Bante. Lah kalau enggak tahu gimana ingetnya? Dulu enggak tahu, sekarang lupa. Yang paling enak itu kan orang kalau yang enggak ada beban. Tahu kan rumusnya belajar? Makin banyak yang dipelajari, makin banyak yang lupa. Semakin sedikit yang dipelajari, semakin sedikit yang lupa. Kalau tidak belajar sama sekali, tidak ada yang lupa loh. Enak kan? Makanya dulu kita kalau ujian gitu, kalau pas mau ujian semester gitu, mending nggak belajar, nggak ada yang lupa. Nah, baik. Jadi perbedaan kualitas objek ditentukan objek itu sendiri bukan oleh suka atau tidak sukanya kita, artinya gitu, ya. Anda bisa, saya pernah mendengar gitu seseorang ini mengatakan dia penceramah, jadi dia sama istrinya ini beda selera gitu ya. Dia tidak suka makanan panas, istrinya suka makanan pedas, istrinya suka makanan pedas. Nah, kalau pulang ke rumah kebetulan pembantunya masak makanan pedas, dia bercerita, waduh pada saat itu saya memetik buah karma buruk saya, istri dia memetik buah karma baik itu. Jadi nah kita tahu kan bukan begitu kan logikanya kan ya. Masakan pedas itu secara average, rata-rata itu termasuk objek yang menyenangkan atau tidak? Tidak menyenangkan gitu ya, secara rata-ratanya gitu. Bisa dianggap seperti itu. Jadi ya artinya itu sebagai objek yang memfasilitasi kemunculan buah dari karma buruk. Tetapi kenapa istri dia senang? Ya karena jawananya loba mula cita mungkin. Ya, jadi senang kan terhadap masakan yang pedas gitu ya. Jadi hati-hati. Makanya menarik sekali di kitab Atak Salini, di kitab
komentar dari Dhammasanggani itu ada kata-kata yang saya quote di buku manual yang pertama, buku kesadaran, kira-kira seperti ini. Seorang biku yang tidak memahami Abhidhamma tidak bisa dikatakan sebagai seorang biku pembabar dhamma sejati. Ada kan di buku yang pertama? Itu dari kitab kuno loh. Ya. Hanya seorang biku yang memahami Abhidhamma yang bisa dikatakan sebagai Dhammakatika, pembabar dhamma yang benar, yang sejati. Kenapa? Diberi alasan. Karena mereka yang tidak paham Abhidhamma akan kesulitan pada saat menjelaskan perbedaan antara kama dan kama vipaka, antara karma dan buah karma. Seperti yang tadi cerita makanan pedas tadi, kan kesulitan dia membedakan ini karma, ini buah dari karma, kan kesulitan. Bahwa istri dia senang terhadap makanan pedas, yaitu karena apa? Karena dia bernafsu mungkin, loba mula cita, udah karma baru. Ya, pedasnya sendiri itu diterima oleh kesadaran lidah sebagai, katakanlah itu buah dari karma buruk. Kira-kira begitu. Dan seorang biku yang tidak memahami Abhidhamma akan kesulitan untuk menjelaskan perbedaan dhamma-dhamma. Misalkan loba itu seperti apa, dosa itu seperti apa, moha itu seperti apa, kesombongan itu seperti apa, mana, pandangan salah itu seperti apa. Kemudian apa, do isa maca kuku. Bisa ingat nggak? Dosa isa maca ria kuku cak, kesulitan pasti membedakannya, akan mencampur adukkannya kan. Kemudian mo ahi ano uda, moha ahirika ano tapa dan uda cak, kayak apa? Kesulitan kan? Karena nggak paham Abhidhamma kan, akhirnya mess up. Dicampur-campur dan tidak karuan akhirnya. Yang loba dianggap maha kusala dianggap loba gitu kan. Kira-kira seperti itu. Ya, inilah mengapa Abhidhamma itu penting sekali ya. Jadi perbedaan kualitas objek ditentukan oleh memang secara inherent ya apa? Inherent. Kualitas yang dari dirinya sendiri, bukan ditentukan oleh kita suka atau kita tidak suka. Ya. Jadi makanya kalau Anda sekarang udah paham, kalau Anda tidak suka terhadap seseorang, belum tentu itu buah karma buruk loh. Waduh, saya bertemu dengan dia loh, orang yang saya benci, karma buruk saya berbuah. Enggak loh, belum tentu loh. Orang teman Anda yang Anda tidak suka itu bukan memfasilitasi karma buruk Anda untuk berbuah loh. Dia secara average, secara rata-rata kan objek yang mungkin cukup menyenangkan atau menyenangkan gitu. Ya kan, belum tentu objek yang tidak menyenangkan kan. Bahwa kita tidak suka dengan dia itu bukan berarti kita sedang memetik buah karma buruk, tapi kita bereaksi terhadap dia. Jawana kita aku salah, dosa mula jawana. Ya, jadi itu karma baru. Hati-hati itu. Kemudian ya walaupun nanti atau sudah kita pelajari ya di dalam proses kognitif atau witi itu kualitas objek tadi saya sebutkan, misalkan tergantung pada landasan atau tergantung pada pintu dan lain sebagainya kan. Misalkan saya beri contoh apa sih dulu? Feses. Nggak apa-apa ya. Feses itu sebagai objek ganda, objek bau, aku salah wipaka atau aku salah wipaka? Aku salah wipaka. Tapi sebagai objek sentuhan, aku salah atau aku salah? Selembut sutra. Paham nggak? Sebagai objek mata, mungkin indah. Kira-kira begitu ya, tergantung objeknya, tergantung. Makanya ini pentingnya Abhidhamma, dibedah-bedah, dipecah-pecah sampai detail seperti itu. Nah, jadi kita memiliki pengetahuan yang benar gitu. Ya, jadi atau misalkan objek jelek atau tidak jelek gitu bisa tergantung pada artinya reaksi seseorang, reaksi kita terhadap objek itu bisa tergantung pada suka dan tidak sukanya kita. Atau kalau bahasa kerennya itu, bahasa Palinya sanya wipalasa. Sanya wipalasa. Wipalasa itu distorsi. Distorsi. Sanya itu persepsi. Jadi persepsi yang terdistorsi atau distorsi dari persepsi. Artinya persepsi kita
terdistorsi. Sesuatu yang tidak indah kita anggap indah, sesuatu yang indah kita anggap tidak indah, sesuatu yang tidak kekal kita anggap kekal, sesuatu yang tidak kekal kekal kita anggap tidak kekal, dibolak-balik gitu, jungkir balik. Ya, itu wipalasa. Ya, contohnya seorang non Buddhis kalau melihat Buddha Rupang ini akan bisa memunculkan apa? Kebencian kan, kejengkelan kan. Padahal harusnya ini kan objek yang menyenangkan ya harusnya kan, iya enggak, anggun, iya kan, tidak nakut-nakutin kita, ya. Tetapi orang yang non Buddhis bisa melihat objek ini sebagai objek yang jelek. Nah pertanyaannya sebenarnya objeknya ini memang akusala wipaka jelek atau memang persepsi dia yang terjungkir balik tadi, terdistorsi karena persepsinya terdistorsi. Sama, Anda orang Buddhis kalau melihat objek dari agama lain, kalau Anda tidak suka, berarti persepsi Anda yang terdistorsi. Misalkan objek makhluk suci dari agama lain, kalau muncul ketidaksukaan untuk melihat, yaitu persepsi Anda terdistorsi. Ini sama, ya. Kalau di kitab itu kan disebut salah satu faktor yang menentukan itu adalah majjhima satta. Majjhima kak sata. Jadi makhluk yang di tengah-tengah, makhluk majjhima, ketemu lagi kan kata majjhima, makhluk yang di tengah-tengah, makhluk kebanyakan. Yang kata Bu Vero kok kebanyakan nggak umum ya istilah kebanyakan gitu. Kemarin saya ganti apa ya? Saya ganti dan orang apa? Enggak sih, apa ya? Saya ganti rata-rata ya. Jadi orang biasa gitu, orang biasa. Tidak, levelnya tidak tinggi, bukan raja, menteri, pengawal kerajaan bukan. Ya, tetapi bukan juga makhluk dari level yang terendah seperti petani, pedagang dan lain-lain. Dia level pegawai, begitu, sekretaris gitu. Itu kalau di kitab komentar dijelaskan. Jadi ditentukan oleh standar yang berlaku di makhluk kebanyakan manusia. Gitu. Normatif. Nah, majjhima kak sata kalau mau apa sesuai dengan kata palinya ya makhluk majjhima kak, makhluk yang berada di tengah-tengah. Tidak tinggi, tidak rendah gitu istilahnya gitu. Menengah ya. Ya. Kira-kira begitu. Kalau melihat saya kusala wipaka atau akusala wipaka? Somanasa atau UPK? Somanasa dong. Mari kita lanjutkan. Resultan yang keberlangsungannya disebabkan oleh kekuatan dari kama. Nih lihat. Kemunculan resultan itu karena didorong oleh kama bala, kekuatan dari kama. Ya, kesadaran resultan. Memperoleh jenis perasaan yang sesuai dengan objeknya. Kalau objeknya tidak menyenangkan, perasaannya apa? Karena adanya pilihannya cuma UPK ya UPK. Kalau kesadaran tubuhnya duka kan, duka wedana kan, kesadaran tubuh. Kalau sedang memetik buah karma buruk kan perasaan yang menyertai apa? Pada saat karma buruk itu berbuah dengan kemunculan kesadaran tubuh. Perasaan yang menyertai apa? Sakit kan? Rasa sakit. Ya, kalau karma baik yang berbuah maka kesadaran tubuh disertai dengan sukha wedana kan? Rasa nyaman. Jadi Anda lihat kesadaran resultan yang muncul keberlangsungannya itu disebabkan oleh kekuatan dari kama, memperoleh jenis perasaan yang sesuai dengan objeknya. Bukan karena melalui pilihan kita. Ya. Melainkan karena memang kemunculannya itu otomatis. Kalau objeknya tidak menyenangkan pasti yang menangkap adalah akusala wipaka. Kalau objeknya menyenangkan maka yang menangkap adalah kusala wipaka. Tergantung, kalau menyenangkan berarti santirananya dan tadaramana yang mengambil adalah dari yang disertai dengan UPK, perasaan ketenangan. Tapi kalau objeknya sangat menyenangkan maka kesadaran menginvestigasi dan tadaramananya dari jenis yang atau perasaan yang menyertainya adalah yang soma. Nasa itu diberi perumpamaan yang sangat bagus dari kitab. Sebenarnya ini dari kitab
Kitab komentar dari Dhammasanggani, tapi kemudian diadopsi oleh kitab subkomentar yaitu Wibawinitika. Ada semuka nimitang wiya. Wiya itu seperti, nimitang Anda tahu kan, nimita tanda ya. Muka Anda juga tahu kan, muka wajah ya. Ada di dalam cermin. Jadi seperti tanda wajah atau seperti wajah, penampakan wajah di cermin. Perumpamaannya bagus ya. Jadi sekali lagi di penjelasan ini yang saya ingin Anda pahami adalah kemunculan objek yang masuk ke dalam jangkauan pintu panca indera itu selalu didorong oleh kekuatan kama. Ya. Maksud saya kesadaran resultannya, bukan objeknya. Ya. Perasaan yang menyertainya otomatis. Kita tidak bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa memilih, ya. Jadi dengan kata lain, kalau Anda bayangkan sekarang diagram proses kognitif di pintu mata, katakanlah Anda bayangkan kan di sana ada objek, ya, ada objek yang muncul terus sampai lenyap, katakanlah di tadaramana yang kedua. Ya. Objek tersebut muncul sebenarnya memberikan kesempatan kepada karma untuk berbuah. Karma berbuah bentuknya apa? Kemunculan kesadaran resultan atau kesadaran wipaka gitu, ya. Nah, kesadaran resultan munculnya secara otomatis, kita tidak bisa mengendalikannya, ya. Seperti seseorang bercermin di depan cermin, ya, seperti apa? Penampakan wajah di cermin gitu. Kalau Anda berada di depan cermin kan Anda nggak bisa minta wajahnya lebih ganteng dikit dong. Nah, itu kan nggak bisa kan, lebih cantik dikit lagi, gitu bisa nggak diatur? Hah? Siapa tahu teknologi masa depan bisa begitu ya. Tapi buat apa? Cuman di cermin doang. Aslinya tetap aja. Buat difoto. Ya. Nah, jadi disebabkan oleh kekuatan dari karma, ya, objek muncul memfasilitasi karma untuk matang, masak berupa kemunculan kesadaran resultan. Akhirnya kita menerima objek tersebut, baik itu objek yang menyenangkan, tidak menyenangkan, atau sangat menyenangkan. Menerimanya melalui apa? Melalui serangkaian proses kognitif di witi cita, ya, yang kita sudah pelajari. Baik. Akan tetapi untuk impuls yang baik, jawananya, sekarang kita bicara jawana baik atau jawana tidak baik, ya, yang berlangsung di arus kesadaran mereka yang distorsinya belum dihancurkan, artinya pudujana, ya, terdapat variasi. Jawananya bisa bervariasi. Artinya tadi seseorang yang non Buddhis melihat objek Buddha Rupang bisa muncul jawananya dosa mula cita, bisa muncul karena terdistorsi kan, atau kita melihat objek suci dari tradisi lain bisa saja juga memunculkan dosa mula cita, bisa terdistorsi. Nah, jadi lihat, wipalasa distorsinya belum dihancurkan, akan ada variasi. Objek yang secara alamiah itu sesungguhnya sangat menyenangkan bisa saja muncul dalam kualitas menyenangkan yang biasa saja atau bahkan tidak menyenangkan di jawananya, ya. Atau dalam hal objek yang secara alamiah tidak menyenangkan bisa saja muncul dalam kualitas sebagai objek yang sangat menyenangkan atau moderat. Contohnya kalau di kitab komentar diberi perumpamaan pig, pork, babi. Begitu melihat feses itu objek yang menyenangkan atau tidak? Tidak kan? Tapi buat dia menyenangkan. Sangat menyenangkan kalau lapar kan? Ya. Itu. Ya. Kira-kira seperti itu, karena masalah wipalasa, terdistorsi. Persepsi kita terdistorsi, jungkir balik, kacau. Ya. Sebenarnya wipalasa ada 3, kita belum belajar ya. Ada 3 wipalasa. Sanya wipalasa, distorsi dari persepsi. Citta wipalasa, distorsi dari cita. Dan juga yang ketiga
Didik wipalasa, distorsi dari pandangan. Ya, ada 3. Nanti kita akan ketemu hal-hal seperti ini juga. Saya lanjutkan. Untuk mereka yang tidak mempunyai keyakinan, asada, jawana atau impuls yang disertai dengan ketenangan bisa saja muncul terhadap objek yang sangat menyenangkan, misalnya Buddha. Meskipun Anda umat Buddha, kita umat Buddha, tetapi pada saat sada kita tidak muncul, ya, tidak mempunyai sada, jadi sada kan munculnya di Mahakusala kan, ya, pada saat itu batin kita sedang gelisah katakanlah, maka begitu melihat Buddha Rupang pun kita akan memunculkan ketenangan saja di ininya, di jawananya, atau bahkan juga bisa dosa mula juga meskipun kita umat Buddha. Kalau lagi kacau pikirannya kan. Untuk pengikut ajaran lain, impuls bisa disertai dengan perasaan tidak senang pada saat melihat Buddha. Sudah saya sampaikan ya. Jadi poinnya adalah di jawana, di impuls, di momen impuls, kualitas dari jawana tidak tergantung pada objek. Tapi ini hanya berlaku untuk mereka yang wipalasanya belum dihancurkan. Nah, nanti buat arahat beda lagi. Ya, ininya beda lagi gitu. Selanjutnya, untuk mereka yang mempunyai sifat sangat dalam, nah ini juga gembira itu sangat mendalam. Bukan gembira, beda ini. Gembira itu mendalam, suka berpikir mendalam gitu, kayak filsuf gitu, ya. Orangnya biasanya cukup tenang, tidak agitated gitu, ya. Biasanya cirinya seperti itu kalau di kitab komentar. Pakati itu sifat alamiah. Jadi sifat alamiahnya dalam, suka berpikir, ya, tenang, ya, tidak gampang terombang-ambing gitu. Kalau yang gampang ketawa itu berarti bukan gembira, kayak saya. Berarti saya nggak suka berpikir. Impuls yang disertai dengan ketenangan muncul terhadap objek yang tidak menyenangkan, akan tetapi untuk anjing dan lain-lain, impuls bisa disertai dengan sukacita. Tadi sudah saya sampaikan dengan contoh babi ya. Kemudian hendaknya diingat, ini bisa Anda ingat-ingat, kemunculan dari kesadaran resultan sebelum dan sesudah impuls itu sesuai dengan kualitas objeknya. Ya. Tetapi buat arahat nanti untuk tadaramana bisa saja berbeda. Nanti kita akan ketemu. Mari kita baca lagi yang kuning. Ketika objeknya sangat menyenangkan, maka yang menginvestigasi dan yang mempertahankan objek hanyalah yang disertai dengan sukacita. Sehubungan dengan hal tersebut juga, yang mempertahankan objek yang disertai dengan sukacita ada di akhir dari impuls fungsional yang disertai dengan sukacita, dan yang disertai dengan ketenangan ada di akhir dari impuls fungsional yang disertai dengan ketenangan. Nah, ini tadi yang baru saja saya katakan tentang arahat kan. Mari kita baca pelan-pelan, kita analisa. Ketika objeknya sangat menyenangkan, maka kesadaran yang menginvestigasi atau santirana dan juga yang mempertahankan objek atau tadaramana hanyalah yang disertai dengan sukacita, bukan yang disertai dengan ketenangan, ya. Sehubungan dengan hal tersebut, ya, artinya dalam konteks ini juga yang mempertahankan objek atau tadaramana yang disertai dengan sukacita, somanasa, hanya muncul kalau ini batin seorang arahat. Pada saat arahat, di kesadaran fungsionalnya yang muncul adalah juga disertai dengan sukacita. Ya. Secara umum seperti ini, meskipun bisa berubah, nanti juga saya sampaikan rujukannya gitu. Ya, tapi secara umum prinsipnya seperti ini. Kalau jawananya adalah mahakiriya yang somanasa, maka tadaramananya juga yang somanasa. Kalau mahakiriya kan impuls fungsional kan, kalau mahakiriyanya yang UPK, yang ketenangan, maka tadaramananya juga yang UPK juga. Ya, secara umum seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya kemunculan dari wipaka cita yang sesuai dengan objek, ya, tapi juga kama jawana untuk arahat, gitu. Secara umum ya, secara umum. Karena bisa ada variasinya nanti akan saya sampaikan. Secara umum prinsipnya untuk arahat pada saat
memunculkan kama jawana atau impuls lingkup indriawi, maka ya pada saat objeknya itu menyenangkan, maka impulsnya adalah somanasa, tadaramananya juga somanasa. Gitu. Sangat menyenangkan maksud saya. Kalau objeknya menyenangkan biasa saja, impulsnya bisa UPK dan tadaramananya juga UPK, mengikuti jawana. Ya, mengikuti jawana. Makanya Anda kalau ingat pelajaran tentang tadaramana, definisi dari tadaramana adalah kesadaran yang mengambil objek yang diambil oleh jawana atau kesadaran yang kemunculannya mengikuti jawana. Ya, seperti perahu yang melawan arus itu kan buih-buihnya ininya kan mengikuti perahu itu gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tadaramana adalah kesadaran yang mengikuti jawana. Nah, ini dalam konteks arahat. Jawananya arahat seperti apa, tadaramananya mengikuti. Ya, tapi ini secara umum karena bisa saja ada variasi yang nanti akan juga saya sampaikan gitu. Ya. Ketika objeknya sangat menyenangkan, maka apa tadi mahakirianya yang mana? Somanasa. Tadaramananya yang mana? Berarti yang mana saja? Ada berapa tadaramana yang bisa mengikuti somanasa mahakiriya? Mama. 4. 5. Kan yang somanasa 5 kan? Hah? Ya enggak? Enggak tahu Banti. Dulu enggak tahu, sekarang lupa. Ada berapa tadaramana? 11 ya, apa saja? 3 santirana, 8 mahawipaka. Dari 11 tadaramana berapa yang disertai dengan somanasa? Dari mahawipaka berapa? 4. Dari 3 santirana berapa? 1. 5 kan? 4 tambah 1 berapa? Tuh tahu ternyata. Tadi enggak tahu. Jadi ada 5 yang bisa mengikuti. Kemudian ketika objeknya tidak menyenangkan, ya, maka kama jawananya di arahat apa? Objeknya tidak menyenangkan. UPK yang mana? Banyak. Loba mula. Yang mana? Kalau seorang arahat melihat objek yang tidak menyenangkan melalui pintu mata, berarti jawananya yang mana yang muncul? Wipaka kiriya kusala maha kiriya yang UPK. Kalau tadi yang sangat menyenangkan maha kiriya yang soma nasa. Kalau objeknya menyenangkan saja, moderat, jawananya yang UPK juga. Secara umum seperti itu prinsipnya. Secara umum ya. Saya berulang-ulang saya tekankan secara umum karena nanti bisa berbeda lagi ya. Nah sekarang kalau objeknya tidak menyenangkan, seorang arahat melihat objek mata, objek bentuk tidak menyenangkan, berarti jawananya kan mahakiriya UPK. Tadaramananya yang mana? Yang mana? Ada ya di situ ya. Ada maksudnya berapa cita yang bisa mengikuti? Berapa cita yang bisa mengikuti? 4. Kok 4? Yang UPK? Yang mana coba? Objeknya tidak menyenangkan. Objeknya apa? Tidak menyenangkan. Oke. Berarti tadaramananya arahat yang mana? Di proses arahat. 6. Kan objeknya tidak menyenangkan. Kan kesadaran resultan kan tergantung objek juga. Nah, jadi aku salah wipaka kan?
Ya, arahat Buddha masih menikmati buah karma, tapi dia sudah tidak bisa melakukan karma. Dibedakan. Nggak bisa. Sejak menjadi arahat sudah tidak bisa melakukan sesuatu yang membuahkan karma lagi. Sudah selesai. Jadi perbuatannya tidak akan berbuah. Makanya kamu kalau melanggar sila nanti aja. Kalau jadi kalau udah jadi arahat nih, saya sarankan Anda melanggarnya sila nanti kalau udah jadi arahat. Karena udah nggak bisa berbuah pelanggaran silanya. Enak kan? Ya enak kan, ya jadi arahat habis itu bebas. Tentu nggak bisa ya. Saya harus tambahkan, tentu nggak bisa arahat. Takutnya yang nonton YouTube nanti di seluruh dunia. Kalau Anda yang di sini udah paham kan ini hanya jokes saja kan. Tapi yang nonton di luar nggak bisa, arahat tidak bisa melakukan kejahatan lagi. Baik, jadi kita lanjutkan, paham ya sekarang ya untuk arahat begitu kira-kira ya. Kita lihat dari Wibawinitika. Sehubungan dengan hal tersebut juga itu artinya di antara yang mempertahankan objek atau tadaramana, di akhir dari impuls fungsional berarti kiriya yang disertai dengan sukacita, artinya di akhir dari 5 impuls yang disertai dengan sukacita, artinya 5 kesadaran. Impuls kok 5? Yang disertai dengan, oh iya, dengan akar dan tanpa akar, betul kan? Dari mahakirya ada 4, hasitupada kan juga impuls, hasitupada kesadaran yang memproduksi senyuman, itu kan juga jawana ya, jadi 5 benar. Nah ini dia yang saya maksud. Tetapi apabila seorang arahat menghendakinya, dia akan tinggal berdiam, beliau akan tinggal berdiam dengan ketenangan, penuh perhatian dan pemahaman yang jernih terhadap objek apapun. Jadi meskipun objeknya sangat menyenangkan, bisa saja tetap UPK kalau beliau memang menghendakinya gitu. Gitu. Ya. Referensinya ada itu di Majjhima Nikaya, sutanya Indriya Bhavana. Kalau saya tidak salah, saya dulu membuka suta ini waktu masih belajar di tahun 2000, awal tahun 2000. Kalau tidak salah ini udah di bagian akhir dari suta itu. Saya belum cek lagi sih. Jadi apabila dikehendaki maka jawananya bisa berbeda, ya, tidak mengikuti hukum yang tadi sudah kita pelajari. Kita lanjutkan, mari dibaca lagi. Tetapi di akhir dari impuls yang disertai dengan antipati, yang muncul hanyalah mempertahankan objek dan faktor kehidupan yang disertai dengan ketenangan. Oleh karena itu, para guru mengatakan. Nah, Anda bayangkan dulu proses kognitif pintu mata katakanlah ya. Kalau impuls yang muncul adalah dosa mula cita, ya. Setelah impuls kalau ada tadaramana, maka yang muncul hanyalah tadaramana yang disertai dengan ketenangan. Tidak bisa yang somanasa. Ya. Kenapa? Karena dosa mula cita itu aku salah kan, dengan domanasa, perasaannya apa? Domanasa kan, domanasa dan somanasa itu berlawanan perasaannya, tidak bisa langsung muncul berurutan, harus ada buffernya dulu, penyangganya dulu, yaitu UPK. Tidak bisa dari perasaan tidak suka langsung seketika muncul perasaan suka, ada buffer penahannya dulu. Dari rasa tidak suka muncul lenyap, kemudian UPK dulu muncul lenyap, baru bisa muncul somanasa. Ya. Atau kalau tadaramananya itu tidak muncul, ya, karena ini objeknya adalah objek yang besar saja, berarti kan tidak ada tadaramana. Setelah jawananya dosa mula cita kan masuk ke bawangga. Nah, bawangga ini bawangga yang mana? Bawangga ini kan sama dengan patik sandi kan. Patik sandi, kesadaran penyambung kelahiran kembali kan. Nah problemnya akan muncul apabila orang tersebut kesadaran penyambung kelahiran kembalinya adalah kesadaran mahawipaka yang disertai dengan somanasa. Paham nggak? Kan tidak bisa langsung muncul, berarti tadi habis domanasa, perasaan tidak suka,
kemudian langsung masuk ke bawangganya somanasa. Berarti dari perasaan tidak suka lenyap langsung perasaan suka, tidak bisa. Di patana tidak begitu, ya. Harus disangga dulu, di buffer, di netralkan dulu, yaitu dengan UPK. Nah, lalu bagaimana? Akan muncul yang disebut bawangga tamu. Tamu saja, nanti kita akan ketemu istilah ini. Agan tukak bawangga. Bawangga yang sesungguhnya hanyalah tamu sementara saja. Tamu tak diundang. Ya, yang muncul satu momen kesadaran berfungsi sebagai bawangga, tapi sebenarnya memuluskan jalan supaya setelah itu somanasa bisa muncul. Gitu, ya. Oleh karena itu, para guru mengatakan seperti ini, silahkan dibaca lagi. Seandainya tidak ada kemunculan dari yang mempertahankan objek di akhir dari impuls yang disertai dengan antipati di seseorang yang mempunyai penyambung kelahiran kembali disertai dengan sukacita, maka pada saat itu yang menginvestigasi yang disertai dengan ketenangan muncul berkenaan dengan objek kecil apapun yang biasa dialami sebelumnya. Seketika setelah itu, arus kesadaran jatuh ke dalam faktor kehidupan. Ya. Jadi yang berfungsi sebagai kesadaran bawangga tamu, nanti bahasa palinya Anda belum ketemu ya di sini ya. Agantuka, mau dicatat? Agantuka biasa sih. A pertamanya panjang. Agantuka biasa, AGANTUKA, agantuka, tapi A yang pertama itu ada garis di atasnya, terus bawangga, jadi bawangga tamu gitu. Yang berfungsi sebagai bawangga tamu adalah UPK Santi Rana, ya. Tapi objeknya ini berbeda ini. Biasanya kan di dalam satu proses kognitif kan objeknya satu, sama. Tapi ini ada objek yang berbeda lagi, yaitu objek apa? Objek kecil atau objek lingkup indriawi yang biasa dialami sebelumnya di dalam kehidupan ini. Masih ingat objek kecil itu apa saja? 54 kama wacara cita, 52 cetasika, dan 28 rupa. Itu yang disebut objek kecil kan. Kenapa disebut kecil? Karena dayanya tidak sekuat Mahagata dan Lokutara, kira-kira begitu. Jadi saya ulangi lagi, agantuka bawangga atau faktor kehidupan yang berfungsi hanya sebagai tamu saja atau bawangga tamu, yaitu UPK Santirana, muncul satu momen kesadaran saja, ya, tapi dia mengambil objek yang berbeda dari proses kognitif tadi. Ya, objeknya adalah objek kecil kama wacara aramana atau objek lingkup indriawi apapun yang biasa dialami sebelumnya. Jadi dia muncul hanya sebagai buffer aja, penyangga sebelum akhirnya somanasanya muncul. Ya. Karena dari domanasa tidak langsung bisa diikuti oleh somanasa. Sama, dari somanasa juga tidak bisa langsung diikuti oleh domanasa. Penjelasannya, akan tetapi di akhir dari impuls yang disertai dengan antipati dan seterusnya, yang ada hanyalah yang disertai dengan ketenangan, bukan yang disertai dengan sukacita, karena keduanya secara alamiah saling berlawanan. Itu penjelasan dari kitabnya. Nak somanasa sahagatani anya manyang wiruda sabawata. Ya, jadi keduanya itu mempunyai sifat alamiah yang saling berhadapan-hadapan, wiruda, saling berlawanan gitu. Anyak-manyak itu saling. Jadi itu terus ya, nanti di bab ke-8 Anda akan kita ajari padhana. Saya rasa nanti saja. Mari kita lihat sekarang kemunculan tadaramana setelah kama jawana. Jadi kemunculan dari yang mempertahankan objek setelah impuls lingkup indriawi, ya. Itu sudah saya rangkumkan berupa tabel. Kama jawana, masih ingat ya, kama jawana ada 29 cita kan? Apa saja? 8 mahakusala, 8 mahakirya, terus?
Iya, 12 akusala. Terus hasitu pada. Tapi kita pecah-pecah, saya sudah pecah-pecah. Anda lihat, mari kita baca ya. Saya guide, saya bimbing Anda. 4 somanasa mahakirya, kalau dia muncul dan berfungsi sebagai kama jawana, ya. Dan juga hasitu pada, kan juga perasaannya somanasa kan yang memproduksi senyuman. Berarti ada 5 kesadaran ini. Kalau salah satunya muncul sebagai impuls atau jawana, maka kemungkinan tadaramana kalau harus muncul, tadaramananya kemungkinan yang muncul juga ada 5. Salah satu dari 5 tersebut yaitu 1 somanasa santirana, atau kesadaran yang menginvestigasi yang disertai dengan sukacita, atau salah satu dari 4 somanasa maha wipaka. Itu rumusnya seperti itu, hukum dari tadaramana, ya. Kalau jawananya itu adalah 4 UPK mahakirya, berarti arahat kan, ya. Maka secara umum tadaramana yang bisa mengikuti juga dari yang UPK itu, ya. Tergantung objeknya sekarang, kusala menyenangkan atau tidak menyenangkan, ya. Kalau kama jawananya, impulsnya yang muncul adalah domanasa, 1 dari 2 dosa mula cita, maka tadaramana yang muncul adalah salah satu dari 6 kesadaran tadi, baik itu salah satu dari 2 UPK santirana, ya. Anda bisa jelaskan nggak? Kenapa UPK santirana di sini 2? Kan domanasa kan berarti jawana ya. Oh ya, tergantung objeknya. Ya, kalau objeknya menyenangkan atau objeknya tidak menyenangkan. Kemudian mahawipaka yang UPK. Ya, jadi ingat domanasa tidak bisa langsung diikuti oleh manasa. Kalau jawananya sekarang yang terakhir 10 akusala cita kecuali dosa mula cita. Ya, berarti 8 loba mula cita dan 2 moha mula cita serta 8 mahakusala, ya. Ada 18 cita, berarti kemungkinan tadaramana yang muncul semuanya, kemungkinannya, ya. Inilah hukum atau prosedur dari tadaramana, ya, yang saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini. Selebihnya nanti minggu depan. Kita belum selesai nih harusnya, masih ada beberapa, tapi karena sudah 1 jam kita cukupkan. Terima kasih.